Saya akan mencoba menceritakan sejarah singkat dari pelayanan kita ini, pelayanan Gereja Betel Indonesia, Jemaat Pelita Kasih, Batam. Tanggal 18 September 1991 kami tiba di Batam. Kami tiba di Batam ini satu hari setelah kami membentuk rumah tangga yang baru. Dan kami datang ke Batam ini didorong oleh satu mimpi. Pada waktu itu saya pernah bermimpi sedang melayani di Batam dalam satu gedung gereja, dan di tengah-tengah sidang jemaat. Itulah yang mendorong kami boleh ada di Batam, saudaraku sekalian. Dan pada waktu itu kami sedang melayani di bawah payung organisasi Gereja Pentakosta Indonesia. Tanggal 28 Juli 1992 kami bergabung di bawah organisasi Gereja Betel Indonesia. Dan ketika kami melayani di bawah organisasi Gereja Betel Indonesia, kami harus memulai kembali dari awal. Kita mengadakan ibadah kegiatan gereja di rumah kami sendiri, yaitu di Kubuk Ruli yang sedang kami bangun. Namun lokasinya tempat ibadah sangat kecil, ukuran 2,5 kali 3 meter. Nah, disitulah kami sedang beribadah. Namun di tengah-tengah pelayanan ini kami sering menghadapi banyak pergumulan, Bapak Ibu. Nah, saudaraku sekalian, satu waktu, jadi pas hari Minggu saat kami mau ibadah di gereja di rumah kami, ya, tiba-tiba kami didatangi oleh dua orang misionaris Korea. Kami tidak tahu dari mana dia tahu kami punya tempat ibadah. Mereka datang dan mereka mengikuti ibadah. Yang lebih dikagetkan, mereka memberikan persembahan 2 juta, saudara. Nah, itu saudaraku sekalian. Lalu selesai ibadah ini, saya bilang sama istri, "Mak, bagaimana kalau sekiranya uang persembahan mereka yang dipersembahkan untuk kebutuhan gembala ini kita gunakan untuk bangun gereja?" Maka istri saya pun juga sepakat. Lalu minggunya kami berunding dengan jemaat, mari kita bangun gereja, karena kita dapat berkat ada 2 juta dari misionaris Korea. Lalu tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1992 kita mulai pembangunan gereja pertama di Bengkong Palapa II, yang kita bangun dalam tempo 1 hari. Kenapa mesti harus 1 hari? Karena ketika kita bangun, Ditpam datang melihat, maka mereka akan mencegah bangunan-bangunan ruli. Makanya kita harus selesaikan dalam tempo 1 hari, meskipun belum di lantai dan atapnya pakai atap getah. Nah, seringkali kalau kita sedang berdoa saat angin kencang, ya, atap getah ini terbuka. Kita merasa seperti ada cahaya, ternyata atapnya sedang terbuka, saudaraku. Itu sering terjadi, Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, itulah sebabnya kita mengadakan kegiatan ulang tahun gereja kita ini tanggal 17 Agustus. Karena mulai dari situlah saya merasa sah berdiri pelayanan ini, ya. Dan semakin Tuhan tambahkan jemaat, semakin Tuhan tambahkan jemaat, mulai dari sejak kita membangun gereja itu. Sekitar tahun 1995 Tuhan semakin memperjelas mimpi yang pernah saya mimpikan. Ada seseorang menawarkan kepada saya kursi, dan kursi itu sebanyak 500 biji. Tapi posisi kursi itu ada di Tiban, dan kursi itu kursi plastik tapi kaki besi, ya, kaki besi. Dan harganya itu sangat-sangat murah, karena kursi itu semua dalam keadaan terlepas, bauknya terlepas, bahkan bauknya ada yang patah. Tapi menurut kita itu bisa kita atasi, saudaraku sekalian. Lalu kami sepakat beli kursi itu.
2.000 per satu kursi, kami beli 500 kursi, cuma 1 juta. Bayangkan Bapak Ibu. Belum ada tanda-tanda akan dapat lahan, belum ada tanda-tanda akan mendapatkan bangunan gereja yang bisa menampung banyak kursi. Tapi Tuhan sudah siapkan kursi sebanyak 500 biji pada waktu itu. Lalu kursi itu kami angkut ke Bengkong. Bayangkan dari Tiban ke Bengkong, saudaraku sekalian. Lalu saya berkata kepada istri, bagaimana caranya kita membawa ini? Lalu istri saya berkata, ya tidak, kita angkut saja dengan menggunakan sepeda motor. Ya, saudaraku, sampai di Bengkong, saudaraku sekalian. Dan untung pada waktu itu kan masih langsing-langsing, saudaraku. Saya duduk di agak depan dan istri saya di belakang dekat besinya. Jadi dirangkullah ini kursi ini. Ternyata sampai juga di Bengkong seluruh kursi ini. Saya tidak tahu berapa kali kami bolak-balik Tiban Bengkong. Ya mungkin waktu itu ada sekitar sampai 1 minggu kami bolak-balik, saudaraku sekalian. Kursi ini kami bersihkan, kami cat kembali, dan kami simpan itu kursi. Kami simpan kursi ini. Kami tidak tahu kapan itu bisa digunakan. Yang penting kami simpan, sudah ada kursi. Satu waktu, setelah sekian lama, misionaris Korea ini datang kembali lagi dengan membawa rombongan 30 orang dari Korea. Lalu pada waktu itu mereka berkata kepada saya, apa kira-kira yang perlu kami harus doakan? Lalu saya berkata, tolonglah doakan kami untuk memperoleh lahan yang legal, supaya lahan yang kami pakai bukan lagi lahan yang ilegal. Lalu mereka berdoa dengan bahasa Korea. Saudara tahu bahasa Korea seperti bahasa roh, luar biasa semangat, saudaraku. Maka apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Selesai berdoa, seorang pendeta Korea yang sebenarnya mereka tidak tahu situasi Indonesia, situasi Batak, mereka nggak tahu. Mereka ajak saya keluar dari gereja dan berkata, kenapa Bapak mohon lahan ini? Karena pada waktu itu kami memohon lahan yang lama agar otoritas kasih itu menjadi lahan gereja. Dan mereka berkata, kenapa Bapak mohon lahan ini? Mohonlah bukit itu, dihunjuklah bukit ini, daerah Bengkong Langit ini, mohonlah bukit itu. Tapi saya tidak pernah mohon ini. Namun sekian lama kami tidak pernah mohon ini, saudaraku sekalian. Ternyata tidak pernah ada tangkapan dari pemerintah. Setelah saya berdiskusi dengan seorang pendeta yang sudah mendapatkan lahan dari pemerintah, lalu atas saran beliau saya pergi ke otoritas dan menanyakan lahan yang kosong. Ternyata puji Tuhan, lahan yang ditunjuk yang masih kosong itu hanya ada di atas bukit ini. Teringatlah saya apa yang pernah disampaikan oleh pihak Korea itu, misionaris Korea. Lalu saya berkata, baiklah kita mohon bukit ini. Dan puji Tuhan, permohonan kita ditanggapi oleh yaitu otorita Batak, dan diberikanlah lahan ini kepada kita untuk menjadi lahan yang resmi. Namun kita harus membebaskan ada 27 ruli, bangunan-bangunan ruli di lokasi ini, saudaraku sekalian. Sekitar bulan Agustus tahun 2000 kita memulai peletakan batu pertama. Kita mulai peletakan batu pertama. Nah, dalam pembangunan gereja ini kita juga diperhadapkan kepada tantangan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini susah mendapatkan air. Kita harus beli air untuk bisa masang coran. Maka kita harus membeli 10 drum untuk penampungan air. Tapi ketika kita hendak mau mengerjakan pembangunan ini, kita sudah beli air, tiba-tiba kita tidak melihat ada drum lagi. Loh, ternyata kita lihat di bawah, drum itu dijatuhkan ke bawah, saudaraku sekalian. Dan itu berkali-kali terjadi, saudaraku. Setan memang berusaha untuk menggagalkan pembangunan ini.
Bahkan seringkali material yang kita beli, besi yang kita beli hilang. Tapi kita tidak pernah patah semangat. Kita terus berdoa. Kita terus berusaha. Ya. Sampai sekitar tahun 2007 bangunan ini kita selesai pasang batunya. Nah, ketika bangunan ini selesai pasang batu, tapi belum diplester, pergumulan lagi, saudaraku. Karena belum diatap. Nah, ini yang menjadi masalah. Bayangkanlah tahun 2007. Lalu kami bersepakat untuk pasang kuda-kudanya dengan menggunakan kayu. Kami panggil tukang, ya. Lalu kami berkata, kita pasanglah separuh bangunan ini atapnya dengan kayu dan atap asbes. Kami berdoa di lokasi ini. Waktu pas pulang gereja, kami berdoa di lokasi ini. Dan ketika kami selesai berdoa, Bapak Ibu, tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari seorang anak Tuhan, ya, dan berkata, "Amang ada di mana?" "Oh, kami lagi sedang berdoa, Amang, di gereja baru." Maka Amang itu datang ke sini dan melihat kami sedang berdoa, membutuhkan, ya, pergumulan, ya. Lalu dia berkata, "Sedang apa Amang di sini?" "Rencana kami mau mau pasang atapnya dengan menggunakan kayu." Tuhan memperlihatkan kepada saya lewat mimpi, kata anak Tuhan ini, "Amang, Inang dan jemaat sedang berdoa butuh pertolongan." Maka saya digerakkan Tuhan untuk menolong. Mari kita bangun gereja ini. Saya akan bantu pembangunan gereja ini, pengatapan gereja ini, bukan lagi dengan menggunakan kayu, bukan lagi dengan menggunakan atap asbes, tapi kita selesaikan dengan menggunakan, yaitu baja hebim dan atap spandek. Maka semenjak itu, saudaraku sekalian, kita kerjakanlah ini dengan berkat dari seorang anak Tuhan itu. Maka tahun 2008 resmilah kita pakai gereja ini, dan kursi yang lama tersimpan itu diturunkanlah ke sini. Inilah yang masih ada sampai saat ini. Demikianlah secara singkat berdirinya pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Kami juga berdoa untuk misionaris yang melayani di Indonesia ini. Pujian dan kemuliaan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam godang kebenaran selalu. Tapi waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Saat mentari bersinar ku cari wajahmu, ku nyanyikan lagu ku resapi setiap firmanmu. Tiap hari ku Shalom. 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 Terima kasih kepada Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya Jasar Menpurba
Ketua Umum Majelis Umat Kristen Indonesia. Saya Irwan Wijaya, Ketua Departemen Misi. Saya Pendeta Renece Adrians, Ketua BPD Kepri. Saya Pendeta Robin Adi Abraham, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja Betel Indonesia. Saya Pendeta Dr. Ya'ar Hozibua sebagai Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja. Kami atas nama Pembimbas Kristen Provinsi Kepulauan Riau. Saya sebagai Ketua PMB yang mewakili pendeta-pendeta tetap di Kota Batam. Dengan ini ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Pelita Kasih Batam. Selamat ulang tahun ke-30. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-30. Selamat ulang tahun Gereja Betel Indonesia Jemaat Pelita Kasih. Selamat ulang tahun dan hari jadi dari GBI Pelita Kasih. selamat kepada GBI Pelita Kasih Pengkong yang berulang tahun 30 tahun. Selamat ulang tahun Gereja Betel Indonesia Pelita Kasih untuk ke-30. Yang ke-30 tahun. Yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Makmur Butar-Butar. Saya berdoa supaya GBI Pelita Kasih makin hari memancarkan terang Kristus. Maju terus dalam Tuhan, jadi berkat buat Kota Batam. Gereja makin dahsyat luar biasa, makin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Sehingga bertumbuh secara kualitas dan juga bertambah secara kuantitas. Melahirkan generasi-generasi baru, pemimpin-pemimpin baru, berkat bangsa-bangsa, berkat Abraham, Ishak, Israel turun atas Gereja Betel Indonesia. Kepada gembalanya, Bapak Pendeta Makmur Butar-Butar. Selamat buat Bapak Pendeta Makmur Butar-Butar yang sudah menjadi gembala sidang yang luar biasa. Selalu Tuhan memberkati juga gembala sidang Bapak Pendeta Makmur Butar-Butar dan seluruh jemaat selalu dalam penyertaan dan kebaikan Tuhan. Kiranya Jemaat Pelita Kasih GBI semakin berkembang dan semakin banyak jiwa-jiwa untuk mengenal Kristus. Mari kita sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Kita bergairah melakukan misi Allah. Berkibar terus panji-panji Kristus di tengah-tengah masyarakat. Dan pelita itu makin menyala-nyala menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat di mana gereja itu berada. Terutama hubungan baik juga dengan berbagai agama, karena kita tetap menjalin moderasi beragama serta kerukunan umat beragama. Jemaat yang dikasih Tuhan, sehat selalu, jangan sia-siakan hidup. Sekali lagi selamat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bergerak. Shalom.